Oke, kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial cara membuat sebuah blog secara step by step, di mana blog yang akan kita buat yang akan di provide oleh Google. Tentu kita terlebih dahulu harus memiliki akun Gmail untuk nanti bisa kita gunakan sebagai login. Nah, kemudian yang pertama adalah silahkan tuliskan www.blogspot.com, kemudian muncul antarmuka pertama. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya blog sebelumnya, kita tinggal login saja masuk. Tapi kalau belum pernah ada atau belum pernah buat, maka kita ikuti petunjuk-petunjuk yang ada pada antarmuka blogspot.com ini. Nah, di sini ada menu buat blog. Silahkan klik ini. Silahkan klik buat blog, menu buat blog. Kemudian kita akan diarahkan untuk login terlebih dahulu, ya, dengan akun Gmail yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita proses login berhasil, maka akan muncul antarmuka berikutnya, yaitu untuk membuat judul blog, ya. Misalnya nama judul blognya silakan saja dipilih atau dituliskan sesuai dengan keinginan. Sebaiknya dalam membuat judul blog ini adalah mendeskripsikan informasi atau konten-konten nanti yang akan kita buat di dalam blog kita. Misalnya ketika saya akan membuat blog saya lebih kepada informasi personal misalnya, maka saya buatlah misalnya personal blog seperti itu. Atau blog kita itu nanti akan banyak memuat informasi atau konten-konten yang berbau bahan-bahan kuliah kita selama kuliah misalnya. Bisa saja judulnya kita buat dengan nama catatanku atau my campus misalnya seperti itu. Jadi silakan saja dibuat judul blognya terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, klik menu berikutnya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah kita diminta untuk menuliskan alamat blog kita. Nah, tips untuk menuliskan alamat blog ini atau membuat nama blog ini adalah supaya gampang diingat, maka biasanya kita buat dengan nama kita atau yang identitas itu tidak jauh-jauh dari kita gitu ya. Jadi silahkan saja misalnya nama masing-masing gitu ya, nama Anda. Maaf, blog ini tidak tersedia. Nah, ini kita dipandu, diberikan informasi apakah nama yang kita buatkan itu bisa atau tidak, ya. Jadi kalau kita buat seperti ini, nah saya tambahkan misalnya 333 agak unik gitu ya. Alamat blog ini tersedia. Jadi kita diberikan informasi apakah nama yang kita buat itu diterima atau tidak. Nah, setelah itu lanjut profil blog. Silahkan dituliskan profil blogger, artinya profil kita. Blogger itu kan kita yang akan membuat blog. Silahkan tuliskan profilnya, misalnya nama Anda, ya, seperti ini. Kemudian tinggal klik selesai, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman atau dashboard daripada blog yang kita sudah buat. Nah, sebagai contoh saya sudah buat blog seperti ini. Nah, ini perlu kita pahami
lingkungan daripada blog kita. Nah, tentu kalau kita lihat secara langsung hasil daripada blog yang kita buat tersebut, bisa kita lihat contohnya seperti ini, ya. Kemudian kalau kita melakukan editing, jadi artinya ketika blog yang kita buat itu masih belum banyak template-template yang kita buat, ya, maka tentu masih polos, masih kosong saja. Artinya artikelnya juga belum ada. Kebetulan ini yang sudah jadi dan sudah pernah saya buat. Dan kemudian kita bisa menambahkan beberapa template untuk membuat blog kita menjadi lebih menarik. Misalnya membuat apa namanya objek animasi, membuat menu seperti ini, kemudian menambahkan apa namanya informasi jumlah pengunjung, membuat jam, statistik ya Anda pengunjung ke berapa, dan membuat aplikasi chatting ya dengan orang yang atau berinteraksi dengan apa orang lain yang mampir ke blog kita dan lain-lain. Ya. Artinya kita bisa menambahkan beberapa fitur untuk membuat blog kita menjadi lebih menarik, termasuk yang salju-salju jatuh ini nih, ya itu juga penambahan yang bisa kita buat dalam blog kita. Artinya kalau pertama sekali tentu itu belum ada. Kemudian saya kembali ke dashboard. Nah, bagaimana cara menambahkan beberapa fitur tadi? Kita lihat pada menu dashboard ini, tata letak, kemudian di sini ada beberapa apa namanya pengaturan posisi daripada blog kita ini, ya. Kemudian ini yang header tadi, kemudian ini yang menu, ya. Dan ini adalah untuk lokasi artikel-artikel yang kita upload. Dan ini adalah tata letak untuk penambahan beberapa fitur tadi seperti jumlah pengunjung, jam, chatting, statistik pengunjung, dan lain-lain. Ya. Jadi ini yang bagian bawahnya juga bisa kita tambahkan beberapa fitur untuk membuat blog kita menjadi lebih kelihatan lebih lengkap gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah setelah kita buka menu tata letak, maka kita tinggal pilih saja di lokasi mana mau kita tempatkan beberapa fitur tadi. Misalnya contoh jumlah pengunjung misalnya. Maka di sini kita pilih tambahkan gadget gitu ya. Kemudian artinya kita tinggal pilih saja, artinya kita mau menambahkan di lokasi atau di area ini, maka kita tambahkan gadget ini, menu plus tambah gadget. Kemudian pilih HTML JavaScript ini plus. Nah, di sini tuliskan judulnya, misalnya tadi jumlah pengunjung, gitu ya. Kemudian konten ini harus kita isi dengan sebuah kode-kode HTML gitu ya atau JavaScript. Tentu bagi sebagian orang yang tidak paham sintaks HTML atau JavaScript ya nggak bisa. Tapi kita sudah dimudahkan dengan apa namanya HTML yang sudah jadi gitu ya, yang sudah jadi kita tinggal copy saja kemudian kita tempelkan di sini, kemudian kita simpan dan sudah jalan. Artinya tinggal copy paste aja. Nah, caranya adalah silakan masuk ke Google untuk mendapatkan kode HTML tadi. Nah, silahkan tuliskan kata kuncinya, misalnya cara menambahkan jumlah pengunjung pada blog. Ya, oke. Cara menambahkan jumlah. Nah, ini dia beberapa cara menampilkan jumlah pengunjung, cara menampilkan jumlah pengunjung blog, ya. Jadi tinggal pilih saja salah satu untuk mendapatkan kode HTML tadi. Biasanya di apa namanya di pencarian ini sudah disiapkan kode-kode HTML-nya. Oke.
Kita tinggal cari saja. Nah, oke, lanjut. Kita bisa menambahkan, misalnya kita ingin menambahkan fitur apa namanya, jumlah pengunjung tadi. Ya, jumlah pengunjung, maka kita masukkan pada posisi mana gitu ya, pada lokasi di mana kita akan tempatkan, misalnya di sini, di sisi ya bagian ini ya. Oke, kita tambah gadget, kemudian tadi sudah saya tuliskan jumlah pengunjung. Nah, ini yang perlu kita copy tadi, kita cari kode HTML-nya. Kalau bukan orang IT biasanya ya dia tidak terlalu paham mengenai kode-kode HTML. Nah, untuk kita di sini kita tinggal ambil saja, cari ke Google kode HTML-nya dan nanti tinggal ditempelkan di sini. Nah, di sini saya sudah ambil sebelumnya. Nah, silakan cari dengan menggunakan kata kunci cara menambahkan jumlah pengunjung atau counter di blog atau kode HTML jumlah pengunjung di blog. Oke, nah ini dia HTML code. Silahkan ambil copy kode yang tertera pada ini. Tinggal kita copy saja ini, ya, copy, kemudian kita tempelkan di sini tadi, di mana? Nah, di sini. Oke, kemudian tinggal simpan. Elemen sudah ditambahkan, ya. Nah, kalau mau lihat hasilnya, lihat blog ini, lihat blog, maka yang kita tambahkan tadi sudah ada ini, jumlah pengunjung, jumlah pengunjung. Nah, kemudian untuk yang lain-lain juga sama. Jadi statistik pengunjung tinggal cari saja di apa namanya, di Google, di pencarian kode-kode HTML untuk statistik pengunjung atau hit counter namanya ya, counter. Anda pengunjung ke berapa gitu ya, atau kode HTML untuk chatbox ya seperti ini, dan yang lain-lain. Juga untuk membuat animasi seperti ini, dan juga efek salju juga kita tinggal cari saja di Google ya. Jadi misalnya menambahkan efek salju di blog gitu ya. Artinya kita tinggal cari saja kode-kode yang mereka berikan. Seperti ini. Ini dia. Kode HTML-nya cukup ini. Kita copy ya, kita copy, kemudian kita tempelkan di kode HTML tadi yang kita sudah tambahkan sebelumnya. Jadi prinsipnya adalah kita tinggal mau letakkan di mana gitu ya. Nah, kalau seperti efek salju tadi kan kita bebas saja pilih di mana mau kita tambahkan. Yang penting prinsipnya kita bisa menempelkan kode HTML tadi. Jadi ini HTML, JavaScript, kemudian plus. Untuk efek salju tadi nggak perlu kita buat judul, tinggal copy saja ininya, HTML kodenya. Kemudian kita simpan dan seterusnya. Nanti kita tinggal lihat hasilnya dengan mengklik lihat blog ini. Ya, jadi seperti itu cara menambahkan beberapa fitur atau pelengkap daripada blog kita supaya tidak hanya kelihatan artikel saja seperti ini. Jadi saya sudah tambahkan beberapa fitur ini untuk blog saya yang lain. Oke, demikian cara singkat ini untuk membuat sebuah blog, terutama untuk menambahkan beberapa fitur-fitur yang ada di blog kita. Nah, silakan masing-masing menambahkan
fitur-fitur tersebut di blognya bagi yang sudah ada, yang untuk melanjutkan tugas yang saya berikan minggu lalu, sehingga blog yang dibuat minggu lalu dilanjutkan dengan yang sekarang dengan menambahkan beberapa fitur, termasuk juga untuk menambahkan musik ya, artinya semacam eh, play sound gitu ya. Jadi ketika kita buka blog kita langsung ada alunan atau suara musiknya gitu ya. Itu juga bisa kita tambahkan. Nah, prinsipnya adalah uh, cari kodenya di Google ya, cari kodenya, kode HTML-nya, karena kalau bukan orang IT ya praktis tidak bahkan tidak paham itu gitu ya. Maksudnya setiap sintaksnya itu kita tidak paham. Nah, yang penting adalah kita ambil kode-kode tersebut yang sudah disediakan, kemudian kita tempelkan di blog kita gitu ya, begitu sebenarnya. Nah, demikian penjelasan mengenai membuat sebuah konten-konten tambahan atau fitur-fitur tambahan di blog kita, termasuk membuat menu ya. Demikian dan terima kasih.